ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العلي العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin keluarga handai taulan yang kami hormati, kami muliakan, baru saja kita mendengarkan dan menyimak secara seksama pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah diperdengarkan oleh Al-Ustadz Suradin SPDI. Beliau baru saja memperdengarkan dan membaca di hadapan kita sekalian Quran Surah Al-Mulk ayat ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6. Semoga bacaan yang beliau bacakan dan dengarkan di hadapan kita menjadi berkah buat kita sekalian, menjadi pahala kebaikan untuk kita semua, dan semoga pahalanya juga ditimpakan kepada almarhumah orang tua kita Ibu Hajjah Siti Subaidah Sahuda. Bapak Ibu hadirin keluarga sekalian, selanjutnya mari kita langsung mendengarkan tausiah, nasihat dan juga ceramah serta pesan-pesan yang akan disampaikan malam hari ini oleh Al-Ustadz Taslim MPDI. Beliau adalah dosen pada Universitas Muhammadiyah Palopo. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun saya doakan barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua yang hadir pada malam hari ini. Sebelum saya menyampaikan yang menjadi tugas saya menyampaikan bahwa takziah itu bukan sekedar menghibur,
Tapi takziah itu mengingat-ingat kebaikan orang yang telah mendahului kita. Ibunda Dr. Anda Hajjah Siti Subaidah Sahuda. Beliau ini adalah kader tulen Muhammadiyah. Beliau memulai kiprahnya itu sejak di mahasiswa. Jadi dalam catatan kami bahwa Ibu Hajjah Siti Subaidah itu adalah kader IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, bersama dengan almarhumah Ibu Hajjah Nadra Rauf di Anggrek, sudah meninggal juga. Kemudian setelah di IMM, Ibu Hajjah Siti Subaidah ini melanjutkan aktif di organisasi perempuan muda Muhammadiyah, namanya Nasyiatul Aisyah, yang dulunya dikenal dengan nama NA, Nasyiatul Aisyah. Setelah aktif di Nasyiatul Aisyah, Ibu Hajjah Siti Subaidah melanjutkan aktif di Aisyah Kota Palopo, dulunya Aisyah Kabupaten Luwu, bersama dengan saudaranya almarhum Dr. Haji Yahya Sahuda. Dr. Yahya almarhum aktif di Muhammadiyah, Ibu Siti Subaidah aktif di Aisyah. Bahkan Dr. Yahya lah ini yang menyelamatkan Muhammadiyah dari perpecahan setelah adanya almarhum Mansur SH yang membawa misi ajaran ingkar hadis, dan yang menjadi pusat kajian pada saat itu adalah Masjid Al-Awabin. Di sanalah Mansur menyampaikan pokok-pokok ajarannya yang intinya menolak hadis Nabi. Waktu itu Muhammadiyah pecah. Kenapa pecah? Ada yang pro ke Mansur, ada yang kontra. Sehingga pada saat itu mundurlah almarhum Haji Muhammad Nawawi sebagai ketua Muhammadiyah Tanah Luwu, dan Dr. Yahya tampil dipilih menjadi ketua Muhammadiyah Luwu, menyelamatkan Muhammadiyah dari perpecahan. Setelah Dr. Yahya menjadi ketua Muhammadiyah, diadakanlah musda di Masamba, terpilihlah Kiai Haji Muhammad Yunus di Masamba. Jadi itu kiprah ibunda almarhumah Hajjah Siti Subaidah Sahuda bersama dengan saudaranya almarhum Dr. Yahya Sahuda. Cuma saya tidak tahu tua mana ini antara Dr. Yahya dengan Ibu Subaidah. Tua Ibu Subaidah. Hadirin jamaah, lalu tanggal 26 Ramadan yang lalu ini, 26 Ramadan, kami, ya orang bilang anjang sana tapi tidak kurang anjang sana, kami silaturahmi kepada sesepuh Muhammadiyah yang lebih dulu diawali oleh ibu-ibu Aisyah mengunjungi sesepuh Muhammadiyah dan Aisyah. Kami datang berbeda. Aisyah 2 hari sebelumnya, mereka juga kunjungi Ibu Subaidah. Lalu tanggal 26 Ramadan, saya dan pimpinan Muhammadiyah yang lain termasuk Profesor Hadi, Profesor Yusuf Kamaruddin dan beberapa yang lain, Pak Kiai Amril, datang di rumah ini tapi di belakang. Di belakang saya panggil tapi sudah tidak respon. Ada kemanakannya, kakaknya Pak Hendra mungkin yang temani di belakang itu kasih goyang-goyang kakinya.
Dia bilang ada teman tak datang dari Muhammadiyah, tapi dia hanya buka mata sebentar, tutup lagi. Waktu itu. Nah, itulah tanggal 26 Ramadan yang lalu ini kami datang bersilaturahmi dengan beliau, sekalipun beliau sudah tidak merespon apa yang kami sampaikan. Dan kami anggap bahwa itulah silaturahmi yang terakhir dengan Ibunda Allahu Yarham Haja Veterana Haja Siti Subaidah Sahuda. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau orang mengatakan gajah mati meninggalkan gading, maka Ibu Siti Subaidah mati dan meninggalkan 1000 ilmu, pengalaman yang dibagikan kepada kami di Muhammadiyah generasi-generasi yang ada sekarang. Pun ketika itu beliau juga aktif di Majelis Taklim Al-Hidayah Salolo. Saya biasa dipanggil datang. Kalau saya dipanggil itu Ibu Subaidah bukan taslim, Pak Irawan, tasoling. Tasoling. Nah, dulu waktu saya belum ganti nomor biasa ditelepon. Nah, tasoling kalau ada waktu ke sini ngisi di situ di Al-Hidayah Salolo. Nah, itulah Ibu Subaidah. Kalau datang di Muhammadiyah dengan bati Aisyahnya, makbida pakai slop tinggi. Saya jemput biasa kalau di gedung, saya bilang, boto gimana tinggi sekali slop tak? Dia bilang, tidak Ji, ini untuk mengimbangi karena saya pendek. Nah gitu jawabannya sama saya. Saya suka memaini beliau dan begitulah beliau panggil saya Tasoling. Nah lebih akrabnya lagi ketika dia tahu saya anak mantu dari Ibu Masdiah Tawakal. Nah dia tambah sering panggil saya. Dia ceritalah bagaimana mereka dulu di Nasyiah di Aisyah bersama ibu mertua saya, Ibu Masdiah, Ibu Haji Maimunah, almarhumah Ibu Haja Sapina, almarhum Ibu Nadira Masri, almarhum Ibu Saimah, dan lain sebagainya. Itu beliau cerita sama saya. Bapak Ibu sekalian, ini awal yang saya sampaikan, sehingga betul-betul kita doakan semoga segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan ditempatkan di tempat yang terpuji insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang saya muliakan, selanjutnya kalau bicara mati, wafat, meninggal, semuanya itu adalah sebuah kepastian. Dia jamaah, sebuah kepastian. Dan wafat itu makna sebenarnya adalah sempurna. Jadi tidak ada orang mati kalau tidak sempurna. Nah sangat otorik di kampung, tak iya na mati tu mesa lupa tahu ya kata apa na suku. Apa na suku? Sininna gau-gau na suku. Semua perbuatannya adalah sempurna. Tapi sebagai orang Islam, tentu kita berharap yang sempurna adalah amal ibadah kita, termasuk rezeki. Tidak akan mati seseorang, jamaah sekalian, tidak akan mati seseorang kalau masih ada rezeki tak setitik air. Tidak akan mati seseorang kalau masih ada rezeki tak sepotong daging. Tidak akan mati seseorang kalau masih ada rezekinya sandoko burasa. Tak mati orang. Tapi nanti orang meninggal mati kalau semua telah dinikmati. Maka dalam satu riwayat yang cukup panjang, ketika orang akan meninggal dunia itu, maka terlebih dahulu datang menghampiri kita adalah dua malaikat. Pertama, malaikat pembawa rahmat. Yang kedua, malaikat pembawa rezeki. Terakhirlah datang malaikat pencabut nyawa. Ketika telah datang malaikat pencabut nyawa itu, maka malaikat pencabut nyawa mengatakan, wahai Subaidah binti Sahuda,
telah tiba waktunya kau kembali kepada Tuhanmu. Yang menyahut itu bukan almarhumah Ibunda Siti Subaidah. Yang menyahut pertama kali adalah malaikat pembagi rezeki. Dia katakan, malakal maut, tae moraka atau capu moraka dan le'na Siti Subaidah. Ternyata malaikat maut ini telah melakukan survei. Saya telah keliling di daerah ini, bahkan yang Parali saya telah sampai di Buah melakukan penelitian. Sudah tidak ada rezekinya Ibu Subaidah ini, walaupun setiti air dan sambuli-buli barra. Kamu cepu. Malaikat yang bertanya kedua, malaikat rahmat, wahai malaikat maut, bagaimana caramu mencabut nyawanya? Malaikat maut tentu mengatakan, karena orang ini orang baik, ibadahnya baik, silaturahminya baik, banyak meninggalkan ilmu, maka tentu dia ditarik dengan tarikan yang memudahkan proses pencabutannya. Maka setelah roh itu dicabut, maka roh itu kemudian dibungkus dengan kafan oleh malakul rahmah, lalu dibawalah naik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu makna pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi raji'un pertama, pulang kepada Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan, ada tadi hantu kuliah, tandanya hantu tuh apa itu? Iblis yang menakut-nakuti kita dengan merubah wujudnya dengan wujud yang ia inginkan. Kita mau disesatkan, diubahlah wujudnya seperti wujud si fulan. Nah koto dah minta wideni kan aku tiro anu lola aku tu nato mati mo. Wideni tanya ya bilisi lah kapeleng-peleng ki. Yang tu biasa kepada nenek aku Pak Tandi doa minang tembang peleng pia. Nak kapeleng-peleng kumangka. Siapa itu? Bilisi, iblis. Kenapa? Dia tak mungkin kembali karena dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Raji'un yang kedua, inilah jasad kita. Raji'un yang kedua, inilah jasad kita kembali ke dalam tanah. Nanti biasa nak baca Pak Tandi, Ustaz Tandi ke Bapak suruh minha khalaqnakum kau badan yang kasar, minha khalaqnakum, kamu dari tanah dan akan kembali ke dalam tanah. Jamaah sekalian, kita ini tanah. Maka Jalaluddin Rumi mengatakan, jangan sibuk menghiasi yang fana, yang dari tanah, lalu engkau lalai dari yang halus, yang kembali ke Sang Maha Halus. Nah, sekarang ini saat Masya Allah, banyaknya produk yang memperhalus orang. Udah bang rupanya demi itu pencuci muka, apa misalnya apa serum ya. Ada serum, ada bulu mata anti badai. Bukan banyak rumah tangganya. Apakah salah? Tidak salah. Yang penting untuk menyenangkan suaminya. Ya lina salah ya kini geso maleco di makam banti pada 5 senti. Bapak reco 5 senti. Tidak kepada dengi. Tapi itu untuk orang luar, hukumnya haram. Tapi kalau untuk di kamar menyenangkan suami, hukumnya wajib dapat pahala. Jadi tanya di Pati Baleko,
Ya to dah lah kote tak kita itu beden dia hadir apalagi dengan besting kuyo pun sekian. Tanya dia oh sudah laku ya. Ya to dah lah kote kudiwan dia laku. Dia laku. Yanna solai muanena la haula wala quwwata illa billah. Daster mutasik. Tapi yang nalamane sungguh laku la haula wala quwwata illa billah. Mawangning subhanallah salai yang benar di dalam rumah mesti cantik karena ada suami, di luar rumah sekedarnya saja. Yang penting tak sana kimpura temai kalepak, tak sana mawiyah temai bibe, ya itu saja. Tapi kalau di dalam rumah mesti cantik. Tanya awak di balik bu. Suami. Tanya awak di balik. Jadi biasa pesan kita ini ku Pak Tandi. Atuh deh kutu nanya kelamannya penjela aku tali wa cantik na kelang ko banua daster ko tasik mo pagi. Kena daster kasek mo pagi. Wah. Bagaimana Pak Sasarawat? Seandainya di rumah dia pakai daster robek, ya malah tuh menambah selera. Tapi lah Allah demi mak bau minyak gosok, demi mak bau minyak goncing, demi mak bau bau di masih tondal sunat. Gimana itu? Bapak Ibu sekalian, saya ingat Imam Al-Ghazali mengatakan, jangan sibuk memperindah yang di luar, tapi engkau lalai menghiasi yang ada di dalam, itulah hati kita. Apa kandena pinawa? Kandena pinawa zikrullah. Apa kandena pinawa? Zikrullah. Apa kandena pinawa? Sujud. Apa kandena pinawa? Sidakka. Apa kandena pinawa? Sakka. Apa kandena? Silaturahmi. Hadirin jamaah yang saya muliakan. Ketiga, wafat itu adalah pertanggungjawaban. Wafat itu adalah pertanggungjawaban. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi kita kembali kepada Tuhan untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Nah ya mati Pak tiba-tiba tadi ya Pak Irawan Pak Adi konon yang disampaikan teman tadi yang meninggal ini temannya istri saya dulu di BPD, bendahara BPD waktu itu, BPBD saya mau pergi pulang sholat isya atau gimana itu, pulang sholat isya pakaian isanya masih ada di badan, tiba-tiba sakit dadanya, terserang jantung, meninggal. Jadi marah waktu kematian lakuti Pak kan. Nah sangat tahu lah abi masusah itu manu aligir dapat mati. Maka karena mati itu gampang sekarang, ya banyak-banyak saja tobat. Ya banyak-banyak tobat. Ini kan kita baru saja selesai 1 Syawal. 1 Syawal. Tapi 1 Syawalnya saya kira ada yang rusak Pak. Masolang untuk 1 Syawal. Kenapa 1 Syawalnya rusak? Orang saling mencela. Muhammadiyah dicela karena duluan. Tapi tidak sadar ada yang lebih duluan daripada Muhammadiyah. Ada yang lebaran hari Kamis Pak. Berarti puasa 10 kan Pak. Yang dicela juga ini kadang tidak tahan dicela, nah balas juga dicela, jadi secela-cela kan. Yang harusnya memaafkan, sudahlah kita sudah menang. Yang duluan lebaran alhamdulillah, yang belakang alhamdulillah, itu saja sekarang. Saja, maka saya tidak pernah meladeni perdebatan apapun tentang hisab ru'yah di media sosial itu.
Karena saya punya keyakinan apapun kupanki ya tak yakini tak itu kata jamai. Apapun takwana yang kita yakini tak itu saya ku jamai. Maka berlakulah luna a'maluna walakum a'malukum. Singkatnya jamai jamamu ku jamai. Orang masih ribut wala haula wala quwwata illa billah. Orang sekarang berpikir bagaimana membuat itu. Ya tahu dah di sikap kaiti apa. Padahal itu persoalan ijtihadiyah saja. Jamaah sekalian, keempat mati itu adalah atau wafat itu setelah pertanggungjawaban, wafat itu adalah menuai hasil. Kenapa menuai hasil? Apa-apa dijamah ya dibalakkan. Coba kalau kita baca dengan baik surah Al-Waqi'ah, Masya Allah. Ibu-ibu ya yang biasa baca Waqi'ah kalau pagi, katanya pembuka rezeki, baca itu di bawahnya Al-Waqi'ah. Ya, ada nanti orang diberikan catatan amal dari sebelah kiri, ada dari sebelah kanan, Masya Allah. Yang kiri ya sudah masuk neraka, yang kanan masuk surga. Mudah-mudahan kita semua sebelah kanan. Ya apa dijamah di rupan oleh saya tuh. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Bagus kalau itu kalau orang sakit. Hadirin jamaah yang saya muliakan, itulah sebabnya kalau kita ini masih sehat, ayolah jangan tunda-tunda. Ayo fastabiqul khairat. Ayo kita ke masjid. Ya bapak-bapak, ayo kita ke masjid. Ada saudara-saudara dari jamaah tabligh yang begitu rajin mengajak orang ke masjid berdakwah. Ayo kita ke masjid. Ibu-ibu yang meyakini bahwa lebih baik di rumah, ayo di rumah perbaiki kita punya sholat. Ya, ayo ngaji setiap hari, ayo ngaji, ayo zikir setiap hari. Ayo, karena itu tadi kematian itu adalah menuai hasil. Sebab kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka yang masuk surga itulah orang yang sangat beruntung. Hadirin jamaah, masuk surga itu adalah orang yang paling beruntung. Tapi ada yang lebih beruntung daripada masuk surga. Siapa itu? Orang-orang yang dapat menatap wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nazirah. Ada nanti wajah yang lebih terang daripada bulan purnama. Siapa itu? Orang-orang yang dapat memandang wajahnya Allah dengan nyata. Bapak Ibu sekalian, itulah sebabnya hidup kita ini ayo gunakan untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita turun. Ya, sampai lagi buah apa kita turun mantung apa kaya. Kalau tak turun mantung. Ayo goyang, ayo goyang, ayo goyang. Ya, mudah-mudahan dengan itu Allah Tabaraka wa ta'ala memberkahi kita semua. Pada untuk apa kepala tukang kita poso lupa. Mari kita berdoa saja untuk almarhumah Ibu Hajah Siti Subaidah. Tidak perlu panjang-panjang karena 1 bulan ini pokoknya full ceramah. Full ceramah. Ya, no kan ampuka di tempat. Demikian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nama bapaknya itu Sahuda. Sahuda. Nah kalau yang itu sayang siapa itu? Oh, Sahuda Muhayyang disingkat sayang. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir li Hajja Subaida Sahud binti Sahud Muhayyam warfa' darajataha fil mahdiyyin wa nawwir laha fi qabrihi wa wassi' laha fi qabrihi wa akhluflu fi aqibi. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa afu anha wa absilha bil ma'i wal thalji wal barad. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbal alamin. Demikian Allah wa iyyakum ajma'in fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baru saja banyak mendengar begitu nasihat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Taslim MPDI. Banyak hikmah yang telah beliau paparkan di hadapan kita sekalian. Semoga dapat membekas di hati, melekat di pikiran kita, kita jadikan pedoman untuk menjalani sisa masa hidup kita demi kebahagiaan dan demi keselamatan kita di dunia dan juga terutama di akhirat. Atas nama keluarga tentu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Al-Ustaz Taslim telah berkenan menyampaikan nasihat dan juga ceramah di hadapan kita sekalian. Semoga beliau senantiasa diberikan keberkahan umur, keberkahan kesehatan lahir dan batin, keberkahan ilmu untuk senantiasa melayani dan membimbing umat. Dan dengan berakhirnya doa yang baru saja beliau pimpin dan sama-sama kita aminkan, maka rangkaian takziah malam ketiga berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita Ibu Hajjah Siti Subaida Sahudat berakhir. Sekali lagi terima kasih atas bantuan, dukungan, semangat serta doa yang Bapak Ibu sampaikan kepada almarhum dan juga keluarga. Allah lah yang akan membalas kebaikan dari apa yang Bapak Ibu sampaikan kepada keluarga dan almarhumah. Dan sekali lagi mohon maaf bila mana dalam kesempatan ini sekali lagi ada hal yang tidak berkenan di hati kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita sekalian dan terkhusus kepada almarhumah, sehingga kelak kita juga akan menghadap kepada Allah dengan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Kami doakan kepada kita sekalian malam hari ini dapat kembali ke rumah masing-masing dengan selamat, sentosa, sejahtera dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kepada bapak atau ibu keluarga yang belum sempat santap siang, santap malam, kami persilakan menuju ke area meja makan, menikmati hidangan yang masih tersedia dan tersaji untuk kita.